Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan publik yang paling sering dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat domisili, dan berbagai jenis surat keterangan lainnya merupakan identitas resmi yang menjadi dasar untuk mengakses layanan pemerintahan dan pelayanan sosial. Karena itu, pelayanan administrasi kependudukan harus tersedia secara mudah, cepat, dan jelas di tingkat desa. Dalam praktiknya, pelayanan administrasi di tingkat desa masih sering menghadapi berbagai tantangan. Pengamatan ini juga ditemukan di Desa Cikasungka, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Melalui interaksi dengan beberapa warga serta salah satu kerabat penulis yang bekerja sebagai aparatur desa, terlihat bahwa pelayanan administrasi desa masih belum berjalan sesuai dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam modul BMP Manajemen Pelayanan Publik IPEM 4429, pelayanan publik yang ideal seharusnya memenuhi prinsip kesederhanaan prosedur, keterbukaan informasi, kecepatan pelayanan, serta konsistensi standar pelayanan. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka kualitas layanan akan menurun dan berdampak pada kepuasan masyarakat. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah lamanya proses pembuatan berbagai jenis surat keterangan seperti surat domisili, surat pengantar KTP, dan surat-surat administrasi lainnya. Proses yang idealnya bisa selesai dalam waktu singkat seringkali memerlukan waktu lebih lama karena petugas harus memeriksa dokumen secara manual dan melakukan pencatatan berulang kali. Hal ini sejalan dengan permasalahan pelayanan publik yang umum terjadi di tingkat desa, di mana keterbatasan sumber daya manusia berpengaruh pada kecepatan penyelesaian layanan. Permasalahan pelayanan administrasi kependudukan di Desa Cikasungka dapat dianalisis menggunakan teori kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zaid Hemel Parasuraman dan Berry pada tahun 1988. Teori ini menilai kualitas pelayanan melalui 5 dimensi utama: reliability atau keandalan, responsiveness atau daya tanggap, assurance atau jaminan, empati atau empati, dan tangibles bukti fisik. Dari hasil pengamatan, beberapa dimensi tersebut belum berjalan optimal di Desa Cikasungka. Reliability, proses pelayanan belum konsisten karena waktu penyelesaian sering tidak sesuai dengan janji. Responsiveness, aparatur desa belum sepenuhnya tanggap terhadap keluhan masyarakat karena keterbatasan jumlah petugas. Tangibles, fasilitas pelayanan masih minim, terutama sarana komputer dan ruang tunggu yang kurang memadai. Solusi inovatif yang bisa diupayakan dan dapat diterapkan di Desa Cikasungka bisa kita ambil dari teori seorang ahli yang bernama Dwianto. Menurut Dwianto, pada tahun 2008, pelayanan publik yang baik seharusnya memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepastian waktu. Oleh karena itu, pemerintah Desa Cikasungka perlu melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain, yang pertama, menetapkan standar operasional prosedur atau SOP pelayanan administrasi kependudukan yang jelas dan terbuka untuk publik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan pelayanan publik berbasis digital. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih memadai, termasuk komputer, printer, dan fasilitas antrian yang tertata. Yang keempat, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan kepada masyarakat agar warga memahami persyaratan sebelum datang ke kantor desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan publik di Desa Cikasungka diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan memuaskan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan permasalahan pelayanan publik di Desa Cikasungka terutama terletak pada aspek efisiensi dan kejelasan prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Kendala utamanya adalah kurangnya tenaga aparatur, keterbatasan fasilitas, dan belum adanya sistem pelayanan yang terstandar. Agar pelayanan publik menjadi lebih berkualitas, pemerintah desa perlu memperbaiki sistem administrasi, memperkuat kompetensi petugas, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip good governance dan tujuan manajemen pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.